Padahal ada konteks hadis Nabi. Konteks hadis Nabi kan menyebutkan termasuk bagian dari doa-doa yang terhalang tidak dikabulkan oleh Allah apabila kemasukan di dalam tubuh kita sesuatu yang haram. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis Rasulullah, ada seorang laki-laki yang panjang safarnya. Panjang safarnya berarti panjang musafirnya, panjang perjalanannya. Dan kita tahu kalau dalam fikih, kalau dalam kaidah fikih, Anda itu sedang safar, asal itu perginya menuju keridhaan Allah, doa jenengan mudah dikabulkan. Tapi ada fenomena menurut hadis Nabi itu, ada seorang yang safar, sampai-sampai kemudian rambutnya kumal, kemudian pakaiannya dekil dan kulitnya pula, kemudian dia yamudu yadihi ila sama, dan dia menengadahkan kedua tangannya menuju langit, kemudian berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, maksudnya dalam berdoa. Tetapi wa mad'amuhu, makanannya haram, kemudian wa masrabuhu, minumannya haram, berhudiya bil haram, dan dia dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Lantas bagaimana kemudian doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi mungkin ini perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Kalau suatu saat kemudian kita doa-doa kita senantiasa seakan-akan kita panjatkan kepada Allah, hari ini belum juga terkabul, boleh jadi mungkin karena alasan yang seperti itu. Jadi perlu menjadi permasalahan. Kalau menurut kitab, sampai menangis darah pun kita tidak bisa untuk dikabulkan dari Allah. Kalaupun seandainya itu dikabulkan, itu karena pengaruh doa dari saudara, kawan, ataupun anak-anak, atau kemudian yang lainnya. Dengan aja GR disit, kalau suatu saat kemudian berdoa langsung dikabulkan, boleh jadi mungkin doa itu bukan pengaruh dari doa yang kita panjatkan, tapi pengaruh dari doa kawan, sahabat, saudara, atau yang kemudian di tempat yang lain dia berdoa untuk Anda. Karena dalam hadis Rasulullah, dakwatul mar'i li akhi, yaitu doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang mendoakannya, mustajab. Sampean duwe kanca sing doakna sampean terus mustajab, dibandingkan kita berdoa dengan kondisi kemudian makanan dan minuman kita kemudian senantiasa termasuki oleh sesuatu yang haram. Dan hari ini mudahnya sesuatu yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita hidup di zaman kita hidup hari ini. Karena jenengan lihat kitab Sifatus Sofa, pernah Abu Bakar As-Siddiq pernah minuman itu susu. Susu itu adalah pemberian dari tukang ruqyah di zaman jahiliyah. Karena dia punya pembantunya dulu pernah meruqyah syirik di zaman jahiliyah, kemudian diberi upah. Dan kita tahu hasil dari ruqyah jahiliyah atau syirik, maka pemberiannya itu juga menjadi sesuatu yang haram. Dan pada saat itu ternyata begitu Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumahnya, melihat satu susu di atas meja, dan dia ambil diminum satu teguk, diambil segelek. Begitu kemudian dia minum satu tegukan, dia ingat, bukankah susu ini ada pemiliknya? Lantas kemudian ditanya seisi rumah, istrinya, kemudian asisten dan pembantunya dipanggil. Dan asistennya bercerita, susu itu hasil dari upah ruqyah jahiliyah di zaman dulu. Kemudian bertemu dengan orang yang di ruqyah jahiliyah, kemudian dia diberi upah itu. Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkannya, dilokok menurut riwayat. Sampai kemudian melokoknya itu tidak keluar-keluar, sampai kemudian dia sampai ke tanah guling-guling. Dilokok ngasih metu, ngasih guling-guling. Sampai-sampai istrinya itu melihat keadaan yang seperti itu, kasihan. Sambil kemudian berkata, wahai suamiku, kalau seandainya kemudian kau susah untuk memasukkannya itu ujung jari menuju mulut supaya yang ada di perutmu yang sudah masuk itu keluar, jangan kemudian kau gunakan jari, tapi gunakan yaitu air minum. Kemudian dia ambil air minum sampai menurut riwayat kira-kira habis 1 galon sampai metu. Coba bayangkan. Wong rela seperti itu, sampai-sampai kemudian istrinya itu berkata, wahai suamiku, aku sesungguhnya takut kalau seandainya kau binasa hanya karena permasalahan itu. Kemudian dijawab, aku tidak ingin 1 senti atau bahkan lebih sedikit dari jumlah itu 1 mili bahkan mungkin, yaitu kulit ataupun daging ataupun darah.
yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Karena daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu adalah daging yang kelak akan mengantarkan kepada neraka. Dan oleh karena itulah orang-orang kafir adalah dagingnya tumbuh dari banyak sesuatu yang haram. Naudzubillahimin dzalik. Mulane orang nana berguna harta bendanya. Naudzubillahimin dzalik. Ini cukup menjadi pelajaran kita semuanya ya. Artinya gini, hitopnya orang kafir, tapi jenengan aja tunjukkan orang kafir ya. Kan ini pelajaran ya, artinya sekalipun kalimatnya kafir, kita memang bukan orang kafir notabene memang, tapi paling tidak pelajaran yang ada di dalamnya yang kita petik. Jangan-jangan kita memiliki unsur-unsur atau beberapa poin yang termasuk kategori kekafiran. Contohnya adalah sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Sekalipun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu wajar. Bahkan kalau Anda itu menjadi manusia tidak berbuat dosa, diganti oleh Allah. Sampai jadi menungsa, naik orang gawe dosa, diganti dengan manusia yang lain yang berbuat dosa, tapi memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itulah, pelajaran di dalam ayat ini paling tidak untuk menutupi segala celah kekafiran yang mungkin ada pada diri kita banyak-banyak mengucapkan istighfar. Mulanya dek sing akeh ngucap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itulah risalah berdoa. Sebelum jenengan berdoa disuruh untuk membersihkan jiwa terlebih dahulu dengan kalimat astagfirullah, alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, tatkala kemudian kita bersihkan dengan ucapan istighfar, mudah-mudahan kotoran itu kemudian keluar. Maka tatkala kemudian kita berdoa dalam keadaan suci jiwanya, dan suci jiwanya itulah yang dimaksud doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Itu yang dimaksud seperti itu. Dan berikutnya, wala bimungjihim min nadabi wa alim min iqabi, dan tidak pula menyelamatkan mereka dari azabnya, yaitu dari siksanya yang pedih. Harta bendanya yang banyak tidak menjadikan dia selamat dari azabnya. Ini perlu menjadi pemikiran bagi kita semuanya. Kalau kita katakan bahwa di sini kalimatnya adalah harta benda dunia yang ada pada orang kafir, itu tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah, dari siksa Allah. Artinya, ini mengandung pelajaran bagi kita semuanya. Apa saja yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, mulai dari harta benda apa saja di dunia. Kalau suatu saat harta benda dunia itu ternyata lebih mendekatkan Anda kepada neraka, maka ini harta benda yang memiliki karakteristik dimiliki oleh orang kufar. Karena orang beriman, harta bendanya itu menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua motor, go ngaji, oh selamat. Sampean punya rumah, sering dibacakan Al-Quran, oh rumahnya mukmin, selamat. Sampean punya anak, punya istri, oh bisa menjadikan Anda itu selamat. Sampean punya apa saja dari harta benda dunia, maka semua yang kategori orang beriman menyelamatkan Anda dari azab Allah, bahkan menjadikan Anda lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau ada unsur-unsur dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, itu justru menjauhkan dari keridhaan Allah, mendekatkan kepada kemurkaan Allah, maka ini yang dimaksud dari harta benda orang kafir yang tidak berguna dan tidak bisa menolak dari azab Allah dan tidak bisa menyelamatkan azabnya. Dengan kotakon, kira-kira apa besi nang Allah wis diwehi nang dunia kie bisa nyelamatna aku kan azab Allah ya. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman yang seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta benda seluruh nikmat apa saja di dunia, itu menyelamatkan Anda dari akhirat, menyelamatkan Anda dari azab neraka. Tapi justru hal itu tidak menyelamatkan. Maka ini adalah karakteristik atau segala sesuatu yang Allah berikan kepada orang kafir yang sejatinya tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, yaitu tidak bisa menyelamatkan dari azab neraka. Kontakoni, mondorku kira-kira bisa nyelamat nanyongkan neraka ora ya? Maksudnya gue, bojoku dideleng sampai gue balik kali bojoku kira-kira bisa nyelamat. Jangan-jangan bojoku ngesuk malah deteknya mau neraka ya. Jangan deleng anaknya yang kau dideleng anakku kira-kira bisa ora ya menyelamatkan aku dari neraka.
Jangan takut, mending lihat isi rumah yang ada di rumah Anda. Maka Anda kemudian perlu bertanya, rumahku kira-kira Yesus bisa menyala seperti itu. Maksudnya seperti itu. Waduh. Ini maksudnya seperti itu. Berarti kan apa ya? Artinya, kalau seandainya kemudian di sini kalimatnya kafir, berarti kita juga tidak merasa aman. Karena boleh jadi mungkin kita memiliki unsur-unsur yang tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itu maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, bal kama qallallahu ta'ala, bahkan seperti apa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 85. Kan jenengan nanti lihat surat At-Taubah ayat 85. Salah satu surat yang tidak ada bismillahnya, di antaranya itu surat At-Taubah. Sering juga disebut dengan surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah kan artinya berlepas diri. Karena di dalam ayat itu banyak ancaman kepada orang kafir, membicarakan orang musyrik dan orang-orang munafik. Dalam ayat itu surat At-Taubah ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqqa anfusuhum wa hum kafirun." Kalimatnya seperti itu. Dan janganlah menakjubkan kamu, janganlah membuat kamu heran, janganlah membuat kamu kagum. Apa? Amwaluhum, harta benda mereka. Jadi ini larangan. Sampai ora usah gumun nih. Men wong umumnya gumun ya apa-apa, nek sampean dadi wong ngaji sekali gumun nih. Kayak wong lak penak temen ya atau ngibadah aja. Karena memang dia kok aja gumun kok. Iya kan ya, larangannya kan ini larangan. Artinya karena kalimat ini adalah kalimat fil amr nahi, larangan. Kalau kita orang kalangan orang ngaji bisa gumun. Kami harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi kan cokane ketularan wong-wong juga ya. Iya kok ya, waktu nek kepenak temen ora tau jengkang dewek sing jengkang-jengking sampai nek iku bahaya ki, waduh nang malaikat iki kepriwe. Kita kan makanya kemudian kalimatnya di sini, maka kalau suatu saat ada orang berbicara seperti itu jenengan langsung nasihati. Ada firman Allah surat At-Taubah ayat 85, bunyinya apa? Wala tu'jibuka, jangan sampai membuat Anda takjub. Jangan sampai membuat Anda itu heran. Apa? Amwaluhum, harta benda mereka. Kemudian wa auladuhum, dan juga anak-anak mereka. Anak-anaknya juga jangan membuat gumun. Anaknya wayu-wayu, dokter KP, itu gumun. Kalau memang notabene itu mereka adalah golongan orang-orang yang tidak beribadah, atau notabene dia adalah orang-orang kufar, nggak perlu gumun kita. Karena memang kita tidak disuruh untuk takjub kepada dunia segala karunia yang mereka miliki. Kita disuruh untuk memikirkan hal itu. Tujuannya untuk sampean gumun, engkau kayak umatnya atau sekelompok manusia tatkala melihat Korun. Korun kan pernah mengadakan karnaval, jalan-jalan lah, pamer. Dia keliling kampung sambil membawa seluruh kekayaannya. Satu di antara rombongan pertama dayang-dayang, perempuan yang cantik-cantik, jumlahnya 1000. Pakaiannya menggunakan selendang emas. Masya Allah ya, so kayaknya nek mlaku nang zaman siki. Jenengan siki ning siki so. 1000 coba. Iya, 1000. Bulan belakangnya lagi 1000 pembantu dari kaum laki-laki. 1000 pembantu dari kaum laki-laki yang semuanya juga menggunakan pakaian dari selendang sutra dan emas juga. Kemudian belakangnya lagi adalah 20 orang yang besar-besar. 20 wonge sing awake gede-gede. Dia membawa kunci-kunci harta simpanan Korun. Bayangna ben jenengan wong 20 sing awake gede, udah sing kaya aku. Nek kaya aku segiring-giringe ya. Mungkin kan enggak 50 kilo kayak bedodong ya moga. Wong sing gede-gede. Enggak, wong 20, kira-kira kalau seandainya 20 orang yang tubuhnya besar-besar, kunci-kunci pembendarannya yang dibawa, yang menjadi pertanyaan, kalau kunci-kuncinya itu dibawa oleh 20 orang yang besar, harta kekayaannya seberapa banyak? Kuncinya tok 20 sing gede-gede, terus hartanya kira-kira pira?
Mulane tatkala posisi seperti itu, orang pada zaman itu melihat arak-arakan yang diadakan oleh Qarun, orang-orang itu kemudian berkata, alangkah kemudian bahagianya si Qarun dengan harta yang benda yang dimilikinya, mulai dari emas, kemudian pembantu dan harta benda dunia. Tapi kemudian oleh orang-orang beriman, sungguhnya di sisi Allah itu tempat kembali yang lebih baik. Kayak gue, biar nih bisa kayak gue contohnya. Anak wong belum, sing hiji wong beriman, sing hiji orang beriman, sing wong orang beriman kumun. Tapi harta benda dunia seperti itu, nang wong beriman diomongi dewek, orang ngomongi malah iya kayak dunia sampean ngomong dalili, dulu dalili orang bisa Arabi ya bahasa Indonesia, nek itu seperti itu. Kayak cuma ngiyani, ngiyani kan, iya. Aku yang pikir-pikir kayak gue dulu yang ngaji bendina, sholat bendina, cengkang-cengking bendina. Nyatanya ya kayak sugi-sugi. Yang mau nek nang wong nek sing wong awame wong pinter dijawab. Lah sampean sholat gue ngapa? Gue ibadah apa gue sugi? Sampai jawab apa sih gue ya. Iya kan kalau orangnya kritis sampai malah sing disalahna. Gue ngaji bisa ngomong kayak iya kan? Akhirnya malah dewek sing lebih disalahkan kalau mengiyakan. Dan berikutnya